Nah, kalau dalam keadaan tinggi, itu kalau melihat suatu cahaya dia seperti melihat pelangi. Rumah Sakit Umum Pusat Profesor Dr. Rumbayan Dekando. Rumah Sakit Pendidikan Rujukan Nasional, terpercaya masyarakat luas. Kepuasan pasien di atas segala-galanya, keselamatan pasien selalu dijunjung tinggi. Majulah RSUP Kando, Rumah Sakit Pendidikan Nasional. Majulah Rumah Sakit Kando, rumah sakit pilihan masyarakat. Majulah RSUP Kando, Rumah Sakit Pendidikan Nasional. Majulah Rumah Sakit Kando, rumah sakit pilihan masyarakat. Halo sahabat Promkes dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Dr. Seklin dalam acara Promkes Bercerita. Topik kita kali ini adalah mengenai glaukoma atau banyak juga yang mengenal sebagai si pencuri penglihatan. Sehubungan dengan topik ini, kita sudah kedatangan seorang narasumber yang sangat berkompeten, sangat qualified untuk mendiskusikan mengenai glaukoma ini. Karena itu izinkan kami memperkenalkan dengan penuh hormat Dr. Novanita Satolom, spesialis mata konsultan. Selamat siang, Dok. Selamat siang, Dr. Ya, Seklin. sehat selalu, Dok ya. Ya, sehat Ya. selalu. Juga tetap bersemangat, Dok ya. Pasti. Ya. Dr. Novanita Satolom, spesialis mata konsultan, adalah seorang dokter ahli mata konsultan dan juga sebagai Kepala Divisi Glaukoma pada bagian ilmu kesehatan mata di RSUP Profesor Dr. R.D. Kando Manado, sekaligus juga sebagai staf pengajar atau dosen di bagian ilmu kesehatan mata Fakultas Kedokteran Unsrat. Ya, tanpa perlu berlama-lama lagi, maka kita akan memulai dengan satu pertanyaan yang sering ditanyakan oleh masyarakat, Dok. Sebetulnya apa sih yang dimaksudkan dengan glaukoma ini, Dok? Dan mengapa disebut sebagai si pencuri penglihatan? Ya, silakan, Dok. Ya, terima kasih Dr. Seklin. Ya, sahabat Promkes dimanapun berada. Jadi glaukoma itu kenapa disebut sebagai pencuri penglihatan? Seperti halnya pencuri yang datang diam-diam, demikian juga glaukoma. Dia datang mencuri penglihatan orang atau pasien itu diam-diam. Jadi pada awalnya itu kita tidak tahu atau tidak ada gejalanya. Jadi pasien merasa matanya baik-baik saja, padahal sudah glaukoma. Jadi seperti itu. Sementara dari definisinya sendiri itu bisa disebut sebagai kerusakan atau terjadi neuropati optik di nervus opticus. Ya, itu secara ininya ya, definisi. Nah, jadi demikian, Dr. Iya, Seklin. Dok. Ya. Berarti seperti dokter katakan tadi, ini seperti pencuri, Dok ya. Iya, Memang datang berarti diam-diam. datang diam-diam ya. Kadangkala tidak kita ketahui, Iya, Dok ya, betul. namanya. Ya. Jadi, Dok, kalau glaukoma ini datang diam-diam, nah, Dok, bagaimana kita mengetahui jika seseorang ini sudah mengalami glaukoma, Dok? Ya, Silakan, Dok. ya. Jadi sebenarnya glaukoma itu terbagi dua. Jadi ada yang primer dan ada yang sekunder. Nah, kalau sekunder itu biasanya terjadi karena penyakit lain. Jadi misalnya ada katarak yang sudah matur tidak diangkat, terjadi glaukoma sekunder begitu ya, atau ada penyakit infeksi pada mata tidak dilakukan terapi dengan benar, jadilah glaukoma, dan penyakit-penyakit mata lainnya yang menyebabkan glaukoma sekunder. Tapi biasanya yang glaukoma primer itu yang tidak ada gejala, yang tadi disebutkan pencuri diam-diam seperti itu ya. Nah, memang untuk glaukoma sekunder gejalanya pasti akan kelihatan karena sudah ada penyakit yang terdahulu ya. Sementara kalau yang primer itu yang agak susah. Nah, inilah fungsi dari
kita semua tenaga kesehatan khususnya dokter mata, khususnya lagi dokter di bidang glaukoma untuk men-screening pasien. Nah, jadi semua pasien yang rata-rata umur 35 tahun, 40 tahun itu kita screening. Nah, awalnya untuk mengetahui pertama tekanan intraokuler sehubungan dengan glaukomanya itu. Jadi yang pertama dilakukan untuk mengetahui adalah screening pasien dulu ya. Karena kalau Iya. dari pihak pasiennya sendiri pasien tidak merasakan apa-apa. Ya, bisa saja tanpa Kebanyakan gejala, Dok, ya. gejalanya Iya. tidak ada. Karena itu Ya, penting demikian. sekali ya, Dok. Screening Iya. itu, Dok, ya. Iya. Ya. Nah, Dok, berarti terutama kalau dokter jelaskan tadi ada glaukoma yang primer, ada Iya, yang ada yang sekunder. sekunder. Yang primer ini yang Iya. banyak kali tidak bergejala, Dok, Iya, ya. betul. Dan karena itu penting sekali melakukan screening atau deteksi dini, Dok, ya. Deteksi dini, Iya, benar. Dok. Tapi, Dok, secara garis besar sebagai gambaran untuk masyarakat di rumah, mungkin ada gejala-gejala umum, Dok. Iya. Atau adakah perbedaan gejala antara dua bentuk glaukoma ini secara umum untuk Ya. bisa menjadi semacam pegangan sederhana dari masyarakat? Aduh, jangan-jangan ini sudah glaukoma. Iya. Ya, silakan, Dok. Yang pertama untuk masyarakat ya, yang apalagi kalau misalnya dalam keluarga itu ada yang glaukoma. Jadi Ada orang riwayat tua, keluarga. ya, Oh, orang iya. tua, sibling, saudara kandung seperti itu yang ada riwayat glaukoma. Nah, itu patut aware ya, harus hati-hati seperti itu. Nah, kemudian untuk melihat artinya gejala atau tanda apa yang kira-kira dialami. Pertama, kemungkinan besar dari pasien itu rasanya tidak nyaman, pasti ada rasa tidak nyaman pada mata, apalagi kalau tekanan intraokulernya itu meningkat. Mulai Lalu meningkat, kedua, iya, tapi itu gejala umum ya sebenarnya. Nah, kalau dalam keadaan tinggi, itu kalau melihat suatu cahaya dia seperti melihat pelangi di sekeliling cahaya itu. Jadi itu yang kita sebut halo. Itu juga suatu tanda dari glaukoma ya. Kemudian nyeri, bisa tiba-tiba sakit kepala. Nah, kalau bisa juga kalau dalam keadaan akut disertai dengan mual muntah seperti itu. Dan bisa terjadi keburaman yang tiba-tiba. Jadi penglihatan yang tiba-tiba menurun. Begitu. Seperti itu ya. Berarti Jadi, memang, Dok, sangat bervariasi sekali sangat gejalanya, Dok, ya. bervariasi ya. Mulai dari tidak bergejala Sampai kalau dalam keadaan akut dia bergejala sangat berat. Iya. Seperti itu. sampai terjadi penurunan penglihatan, Dok, ya. tiba-tiba. Ya, terutama tadi dokter sebutkan ada yang disebut dengan halo Iya, atau seperti melihat adanya pelangi. Pelangi, ya. Mungkin terutama pada saat kita melihat cahaya, Dok, ya, ke arah Cahaya, cahaya, ya, Dok, cahaya ya. lampu biasanya ya kalau di rumah. Iya. Seperti itu. Dan juga tadi disebutkan di samping halo juga nyeri kepala, Dok, ya. Dan juga mungkin nyeri di area mata, Dok, pada Iya, stadium lanjut ya, Dok. Iya, Dok. Pasti. Nah, Dok, apabila misalnya kita sudah mengalami gejala-gejala ini seperti dokter sebutkan tadi, apa yang harus kita lakukan, Dok, sebagai masyarakat awam ya, Dok? Yang pertama memang harus cepatnya memeriksakan mata. Harus cepat memeriksakan diri, Dok, ya. Pasti ya. Jadi apabila menjumpai salah satu mungkin dari gejala atau tanda tadi, ya sebaiknya sangat disarankan untuk segera memeriksakan Iya. diri. Nah, Dok, untuk tadi dokter menyentil mengenai nyeri pada glaukoma. Iya. Ini, Dok, bagaimana kita membedakan nyeri pada glaukoma ini dengan nyeri karena penyakit yang lain, Dok? Oh, Apa ada karakteristik yang berbeda karakteristik yang berbeda ya. Iya. Ya, biasanya memang kalau nyeri pada glaukoma itu nyeri pada mata, jadi localized di mata dan dari dalam seperti ditusuk-tusuk. Dari dalam bola mata, Dari Dok, ya? dalam bola matanya itu seperti ditusuk. Itu berarti memang suatu tanda tekanan intraokuler yang meningkat. ya, Dok. Kalau boleh saya tambahkan ya, ada beberapa tanda pada pemeriksaan glaukoma yang memang harus dipahami juga oleh kita bersama sahabat Promka semua. Pertama itu kalau glaukoma ya, memang tidak semua, tapi secara umum glaukoma itu akan mengalami tekanan intraokuler yang tinggi. Kemudian dia akan mengalami lapang pandang yang
kerusakan. Jadi ada kerusakan lapang pandang dan biasanya itu dari pinggir. Nah, itu lagi yang yang membuat pasien itu merasa bahwa dia tidak apa-apa karena kerusakan lapang pandang tuh dari perifer, dari pinggir. Dari bagian tepi dok ya. Dari tepi, sementara kalau kita melihat kan lurus, sentral ke Iya. depan. Jadi banyak pasien glaukoma dalam status advance itu kalau lihat lurus ya baik-baik saja, Iya. status penglihatannya 10 6/6. Iya. Tapi begitu dia lihat ke samping, kiri, kanan, atas, bawah sudah mulai gelap. Nah, itu juga ya. Baru yang ketiga tentu saja kerusakan nervus opticus. Nah, itu yang itu tanda ya trias yang terjadi. Walaupun tidak semua glaukoma itu harus disertai dengan tekanan intraokuler yang meningkat. Karena ada juga yang variasinya ada normal tension glaukoma seperti itu ya. Nah dok, tadi dokter sudah jelaskan mengenai trias ya, atau 3 tanda yang khas ya, Iya, boleh kita katakan iya. seperti itu. Nah dok, sebetulnya kalau kita mau bahasakan secara bahasa awam, Iya. apa sih yang terjadi di bola mata dok dengan adanya glaukoma ini, atau dengan kata lain sebenarnya apa sih yang terjadi pada mata itu sendiri dok dengan glaukoma ini? Iya, oke. Jadi pada mata intinya kalau kita sudah bicara orang itu mengidap glaukoma atau mengalami glaukoma berarti sudah terjadi kerusakan di nervus opticus. Sudah ada kerusakan dok ya. Jadi ada juga yang tekanan intraokulernya mungkin tinggi, tapi nervus opticusnya baik-baik Masih saja. normal, Berarti iya. tidak glaukoma, dia hanya hipertensi okuli seperti itu ya. Jadi ceritanya dia akan disebut glaukoma kalau sudah ada kerusakan di nervus opticusnya. Itu yang. Iya. Jadi kalau masih ada dalam proses mungkin peningkatan tekanan intraokuler atau hal-hal lain seperti itu, atau bahkan ada defek di lapang pandangnya, belum tentu juga glaukoma. Iya, selama belum terjadi kerusakan pada saraf mata dok ya. Benar Walaupun tekanan di dalam bola mata sudah meningkat, Iya. tapi selama belum terjadi kerusakan pada saraf mata, Iya. maka belum bisa kita sebut sebagai glaukoma ini dok ya. Betul. Iya, tapi mungkin dalam proses lanjut, dalam proses advance ya dok, ya mulai terjadi ya dok. Kedepannya bisa kerusakan ini, terjadi ya. dari hipertensi okuli bisa jadi glaukoma. Iya. Tapi kalau dia terkontrol, cepat diketahui, diterapi dengan baik, dia tetap ada dalam status hipertensi okuli atau sembuh, bisa Iya, seperti bisa itu. ya. Perjalanan penyakitnya bisa seperti itu dok ya. Nah dok, banyak juga masyarakat yang bertanya, apakah glaukoma ini dapat diturunkan dok dari orang tua ke anak? Nah, iya, silakan dok dijelaskan. Ya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, ada glaukoma yang primer, ada yang sekunder. Nah, yang primer ini itu memang secara teorinya itu dikatakan bahwa dia herediter, jadi menurun. Itu sudah diteliti cukup banyak gen yang memang diturunkan. Jadi memang secara teori bahwa glaukoma primer itu adalah penyakit yang diturunkan. Dok ya. Jadi sangat yang seperti saya katakan tadi lagi screening. Jadi terutama kalau ada riwayat glaukoma pada keluarga. Jadi orang tua atau sibling, kakak adik ya, itu sangat penting. Iya dok, ya sangat jelas dok. Berarti apabila ada riwayat keluarga, kemudian mungkin sudah mulai ada gejala-gejala tadi, sangat-sangat disarankan bagi kita untuk segera memeriksakan mata ke dokter ahli mata, tentu saja dok. Nah dok, mungkin kita pertanyaan lebih lanjut dok. Apakah ada pemeriksaan yang memang khusus dilakukan untuk pasien-pasien glaukoma ini dok? Iya. Ya, silakan dok. Iya. Jadi kalau seorang pasien, apalagi kalau memang dia ada gejala glaukoma, pertama tentu saja kita melakukan pemeriksaan tekanan intraokuler ya, untuk mengetahui, karena itu suatu tanda walaupun seperti tadi tidak semua harus tinggi ya, pemeriksaan tekanan intraokuler. Kemudian kita harus juga memeriksa lapang pandangnya. Jadi kita melakukan tes perimetri namanya ya, untuk memeriksa lapang pandang, Humphrey dalam hal ini. Kemudian kita melakukan gonioskopi juga untuk melihat sudut-sudut bilik mata depan untuk mengetahui apakah dari segi anatomi ini berhubungan juga dengan tata laksananya nanti, apakah glaukoma ini sudut tertutup atau sudut terbuka.
Kemudian kita juga bisa melakukan yang dinamakan dengan OCT, optical coherence tomography, untuk menilai lapisan saraf di nervus opticus yang jadi pusatnya itu ya. Kemudian kita lakukan fundoskopi seperti biasa. Nah, semua alat-alat pemeriksaan ini itu kita sudah lakukan dengan rutin di rumah sakit Kando ini. Iya dok. Seperti itu ya. Ya, spektrum pemeriksaannya mulai dari yang sederhana dok ya, Iya, sampai yang canggih dok iya, ya. benar Iya. sekali. Mulai dari pemeriksaan tekanan bola Iya, mata, kemudian medan luas pandang penglihatan dok Iya, ya, sampai benar. yang canggih-canggih Sampai ke dok ya. belakang, iya. Iya, sampai ke area Jadi belakang. memang khusus glaukoma ini dia memeriksa semua segmen mata. Jadi Mata, mungkin di bagian pemisahan mata yang lain itu mungkin cuma periksa segmen anteriornya. Anteriornya, bagian Kemudian depan. ada dok ya. pemisahan yang lain mungkin cuma periksa belakangnya. Tapi kalau untuk glaukoma dia periksa dari depan sampai belakang. Iya, Seperti itu. iya Jadi berarti memang iya. Lengkap, Iya, harus lengkap. Prosedurnya sangat Iya, lengkap dari begitu. mata bagian depan sampai bagian Sampai belakang dok ya. Benar Ya. sekali. Iya, ini memang yang membedakan mungkin glaukoma dengan pemeriksaan mata yang Iya, lain dok ya. benar. Iya dok. Nah dok, ini mungkin pertanyaan terakhir dari kami. Ya. Bagaimana dok tata laksana atau manajemen atau pengobatan pada kasus-kasus glaukoma ini dok? Silakan. Terima kasih. Jadi begitu kita sudah ditegakkan diagnosis bahwa kita glaukoma atau kita sudah ada gejala, enggak usah ditegakkannya, sudah ada gejala atau tanda glaukoma, kemudian kita memeriksakan diri ke dokter spesialis mata. Nah, pasti akan dilakukan tata laksana. Jadi yang pertama kita melihat diagnosis dari glaukoma ini. Apakah dia masih dalam tahap early glaukoma atau sudah moderate atau advance ya. Nah, kita melakukan memang ada 3 bagian besar tata laksana di glaukoma ini, yaitu medikamentosa ya, semua obat-obat glaukoma ada beberapa golongan, ada kurang lebih 7 golongan, semuanya memang disesuaikan dengan diagnosisnya glaukomanya. Kemudian kita bisa melakukan laser pada glaukoma, dan ada juga surgery dari glaukoma ya. Semua ini kita sudah bisa melakukannya di Rumah Sakit Kando ini, termasuk juga operasi-operasi yang terakhir yang kita lakukan yang invasif maupun non invasif, yang micropulse dan kemudian GDD implan itu sudah kita lakukan di sini. Seperti itu. Dan tentu saja yang tidak kalah penting itu adalah edukasi pada pasien-pasien glaukoma, karena untuk glaukoma ini karena dia adalah irreversible, jadi namanya kalau ya dokter Zeklin pasti tahu, saraf sudah rusak tidak kembali lagi. Jadi quality of life pada pasien glaukoma itu juga sangat penting. Jadi edukasi sebelum atau sementara tata laksana ataupun dalam proses tata laksana itu berjalan, tetap memperhatikan edukasi dan quality of life pasien itu. Seperti itu ya. Ya sahabat Promkes, kita sudah mendengar informasi yang sangat-sangat bermanfaat ya. Mulai dari gejala dan tanda glaukoma, kemudian pemeriksaan apa yang dilakukan, kemudian pengobatan, bahkan pembedahan. Dan kabar baiknya adalah fasilitas-fasilitas pemeriksaan dan tata laksana ini sudah tersedia di Rumah Sakit Umum Pusat Profesor Dr. R.D. Kando Manado. Mulai dari yang sederhana sampai pada tata laksana yang canggih ya dok, yang dokter katakan sampai yang minimal invasif, bahkan mungkin yang invasif sampai bahkan sudah mempertimbangkan ke arah quality of life atau kualitas hidup pasien ya dok ya. Luar biasa sekali ya. Nah dok, kita akan mengakhiri perbincangan ini. Mungkin ada closing statement atau pesan dari dokter untuk masyarakat dok. Kami persilakan dok. Baik, terima kasih Dokter Zeklin. Sahabat Promkes dimanapun berada, pada masyarakat semua, mengingat betapa pentingnya glaukoma ini buat kita semua. Glaukoma masih merupakan penyebab kedua terbesar di dunia kebutaan secara umum, maka penting untuk kita berhati-hati dan selalu rutin untuk memeriksakan mata kita, terutama bagi mereka yang mungkin ada
riwayat glaukoma dalam keluarga, kemudian ada tanda atau gejala yang didapat atau diketahui merupakan tanda dan gejala glaukoma, silakan datang secepatnya untuk memeriksakan mata. Nah, demikian, semoga bermanfaat untuk kita semua. Ya, dengan demikian atas nama Instalasi Promosi Kesehatan dan Pemasaran RSUP Profesor Dr. RD Kando Manado, dengan ini kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih Terima dokter. kasih sama-sama Dokter Febri. Informasinya sangat bermanfaat dan mudah-mudahan menjadi rujukan ya, menjadi bahan dari para Bapak Ibu sekalian, sahabat Promkes di mana saja berada untuk mengingat pentingnya kita menjaga kesehatan mata. Demikian perjumpaan kita kali ini dan kita akan berjumpa lagi dalam edisi-edisi selanjutnya. Salam sehat. Salam sehat. Rumah Sakit Umum Pusat Profesor